Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tausiah yang singkat dan yang berjudul tentang sholat yang ada di rukun Islam yang kedua, gitu. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat, yang akan saya jelasin ini ntar ya. Yang ketiga, menunaikan zakat, wajib ini menunaikan zakat. Dan yang keempat, puasa di bulan Ramadan, wajib juga nih dilakukan. Dan haji bagi yang mampu, ini kalau mampu aja. Yang kelima nih, orang yang mampu untuk haji gitu ya, punya duit, banyak duit ya, haji gitu, nah itu bagus ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, karena ini dimaafkan ya. Jadi di orang yang punya yang punya rezeki yang berlimpah gitu, punya uang banyak, apa aja mampu buat bayar buat bayar ke fasilitas gitu, untuk bayar kendaraan untuk dia ke tempat hajinya gitu ya. Nah, jadi sholat merupakan tiang agama. Sholat harus dilakukan setelah Allah menjelaskan tentang tauhid ya. Maka Allah memerintahkan kepada manusia untuk sholat ya. Dan Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan juga tentang tauhid kepada para sahabatnya. Nabi juga menjelaskan tentang sholat seperti itu ya. Jadi Nabi juga menjelaskan tentang sholat kepada para sahabatnya seperti itu. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 14 ya, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Astagfirullahaladzim, salah. Apanya, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Seperti itu bunyinya, tertulis di sini ya, di notebook saya itu, yang artinya, sesungguhnya akulah Allah, tiada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya aku. Maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Quran surat Thaha ke-20, surat ke-20 ayat 14. Jadi maksud dari arti ini, kalian yang muslim wajib mendirikan sholat untuk mengingat Allah, supaya kalian itu ingat Allah, ingat akhirat ya gitu. Jadi untuk menunaikan rukun Islam yang kedua seperti itu juga ya. Jadi kita sebagai umat muslim tuh wajib mendirikan sholat. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam itu sholatu wassalam untuk mentauhidkan Allah dan menegakkan sholat seperti itu ya, tertulis di sini seperti itu. Dan sholat itu adalah tiang agama, harus dilakukan. Makanya tentang sholat ini Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat berbeda dengan yang lain. Allah Isra dan Mi'rajkan Nabi ke langit, sampai ke langit yang ke-7, sampai Sidratul Muntaha. Baru Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad SAW
tentang perintah sholat dari 50 banyaknya sholat itu sampai ke 5 sholat yang Allah katakan tidak akan dirubah 5 waktu sholat itu. Jadi nggak bakal dirubah nih 5 sholat ini ya. Jadi 5 sholat ini yang pertama tuh subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini wajib dilakukan. Ini rukun Islam juga, jadi harus dilakukan ya. Tadi saya udah bilang ya, harus dilakukan. Dan berat hukumnya bagi orang yang meninggalkan sholat dan seluruh amal-amal yang terbaik Nabi sebutkan. Oh, jadi maksud darinya ini berat hukumnya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat atau tidak sholat. Jadi sangatlah berdosa ya orang yang meninggalkan sholat atau tidak sholat. Jadi kalau orang yang tidak sholat atau meninggalkan sholat ya hukuman berat ya. Jadi gitu, bisa masuk neraka kalau misal seumur hidup dia nggak pernah sholat atau meninggalkan sholat, membuat maksiat terus, mau dosa ya, pasti akhiratnya masuk neraka dia. Pasti itu pasti. Nggak pasti juga sih. Kalau dia tobat gitu, dia juga pasti dosa-dosanya pasti diampunin, insya Allah diampuni. Seperti itu. Dan apa lagi ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Jadi mohon maaf kalau saya ada sedikit mungkin besar gitu kesalahannya, tolong dimaafkan juga karena saya manusia, banyak salahnya juga gitu ya. Sekian dari saya, tausiah saya ini mungkin bermanfaat untuk semuanya gitu. Jadi ini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.